Nah, soal banyak sedikit itulah tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar usaha. Tapi kalau orang tua sudah buruk sangka kepada Allah, suudzon kepada Allah, waduh, lahir lagi, gak cukup. Ya gak cukup teman, Pak. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka praduga hambaku. Kalau punya prasangka baik kepada Allah, insyaallah kebaikan yang terjadi. Kalau prasangka buruk kepada Allah, mungkin keburukan yang terjadi karena prasangkanya sendiri. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka praduga hambaku. Makanya nggak boleh, Pak. Waduh, gak cukup ya guys. Gak cukup teman, Mbak. Ya. Omongan orang Jawa, banyak anak, banyak rezeki. Satu sisi benar, Pak. Tetapi harus dibarengi dengan ikhtiar dan usaha dan husnudzon kepada Allah. Nah, yang boleh KB itu pertama, karena bukan memutuskan, membatasi enggak, tapi mengatur. Jadi bukan tahdidun nasal, tapi tanzimun nasal. Itu beda, Pak. Kalau tahdidun nasal itu membatasi kelahiran. 2, 1, 3. Itu enggak boleh, Pak. Tapi kalau tanzim, mengatur. Ibu mungkin baru melahirkan setahun, pengen diatur biar nggak terlalu cepat, ya, wes pakai KB. Tapi kadang-kadang KB ini gak cocok, Bu, ya, penyakit, Bu, ya. Kadang-kadang jadi gemrot kayak kulkas pintu 2. Lah ya tadi kalau bocor gimana? Jadi kalau tanzim, kalau mengatur, ya, baik itu pakai kalender. Wah, ini masa subur. Ibu kalau seminggu setelah haid dan seminggu sebelum haid itu masa subur, Pak. Jadi jenengan yang punya sudah hafal kapan haidnya itu. Hah? Gak boleh mepet. Nopo nih sing mepet nih. Nggih boten napa-napa, Pak, ketimbang qiyamuhu bi nafsihi, Pak. Nah, kalau membatasi mboten angsal, tapi kalau mengatur mboten napa-napa. Dan alasannya bukan alasan ekonomi tadi itu, mungkin alasan kesehatan, alasan kesempatan, alasan biar anaknya nanti tidak terganggu kesehatannya. Niku mboten napa-napa. Itu. Kemudian yang ketiga, al-musara'a ila fil khair wa tanafus fihi. Wa hadza la yu'tabaru riya'an. Orang itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dan dia ingin memperbanyak ibadah. Itu bukan riya, bukan pamer. Kamu ngaji ya? Enggak, gak ngaji. Apa? Takut riya. Apalagi di shooting TV 9 namanya. Kalau dia berlomba-lomba untuk kebaikan, itu bukan riya. Tapi termasuk orang yang dia memperbanyak amal soleh. Rasulullah berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan itu. Jadi begini, Pak. Kayak orang sedekah namanya. Rasulullah pernah sedekah diumumkan kepada yang lain. Pernah juga sedekah, tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Tergantung niatnya. Kalau niatnya sedekah itu diumumkan supaya ditiru yang lain, itu bukan riya. Itu namanya dakwah bilhal, dakwah dengan contoh pekerjaan perbuatan. Waktu itu ada sahabat yang datang punya kebutuhan, minta ke Rasulullah. Rasulullah itu, Pak, loman Rasulullah itu. Ada Rasulullah itu ngasih ini. Mungkin nggak cukup yang diberi Rasulullah. Rasulullah masih mengumumkan, sahabat-sahabat, ini ada teman kita
ya punya keperluan mendesak. Ayo siapa yang mau ngasih lagi dengan teman ini? Saya sudah ngasih. Gak apa-apa, ngumumkan itu. Makanya di masjid diumumkan pemasukan dapat celengan berapa, pengeluaran berapa. Bukan riya itu, malah itu seharusnya seperti itu biar tidak terjadi suudzon, buruk sangka. Diumumkan, ditulis pemasukan bulan ini, pengeluaran bulan ini, saldonya sekian. Bukan riya. Biar tidak terjadi fitnah. Lu kadang-kadang, Mbak, kan itu masalah keuangan itu masalah rawan, Mbak. Kalau tidak diumumkan kadang-kadang tanda tanya, waduh rek, tak meri oleh piro itu. Ya. Jadi berlomba-lomba untuk kebaikan dengan yang lain itu bukan termasuk riya.